Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini mungkin agak sedikit beda, dan hari ini gue cuman pengen mau cari tahu. Ini gue punya temen, jadi ceritanya, dan dia tuh invest gear itu banyak banget gitu. Nah, gue pengen tahu tujuannya dia invest itu apa, terus dia kerjaannya apa, terus kenapa dia harus menginvest sebanyak itu gitu loh. Oke, jadi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, jadi kita langsung aja. Mungkin kalian udah pernah ngeliat di video-video gue sebelumnya orang ini. Nah, ini dia, si Novaris. Ya, mungkin kalau teman-teman udah pernah nonton video-video gue pasti udah tahu dia lah ya. Ya, jadi kita cerita dikit, Riz ya. Profesi lu tuh apa sih, Riz, sebenarnya, Riz? Saya punya perusahaan di bidang packaging. Jadi bikin karton begitu. Oh, lebih juragan kardus lah ya? Ya, juragan kardus itu. Nah, lu di foto itu udah berapa lama? Kurang lebih kalau dari awal itu 2010. 2010? Iya. Berarti duluan dia mulai foto daripada gua. 2010, dan lu pertama kamera pakai apa? Pakai Canon dulu. Canon apa tuh? 450D, akhirnya ganti 7D. Terus baru beralih ke Nikon. Nah, yang gue tahu nih, Riz, ya kan, lu kan invest gear ini lumayan banyak, Riz. Dan ya bisa kita bilang nih nggak murah gitu. Lu tujuan lu itu sebagai mau totally jadi professional photographer atau commercial photographer, atau base-nya sekedar hobi? Hobi doang sih. Soalnya kalau misalnya untuk ngelepas stres aja lah kalau fotografi ya. Kalau misalnya untuk jadi profesional nanti nggak fun lagi. Karena kan saya udah punya kerjaan tetap. Jadi saya merasa kalau kamera itu cuma buat melepas stres aja di kerjaan. Ya banyak sih emang yang kayak gitu ya. Jadi ya gue juga punya beberapa temen yang ibaratnya backgroundnya ada juga dokter, ada juga backgroundnya orang pajak gitu ya. Dan mereka di fotografi memang pelepas stres sih, mereka bilang gitu ya. Jadi di mana saat kerjaan mereka sedang numpuk gitu, kadang dengan moto itu bisa ngelepasin stres gitu. Apalagi kalau lokasinya lumayan jauh-jauh nih gitu loh. Dan mungkin alasan lu itu juga moto ke landscape sekarang. Iya, sekarang ke landscape karena udah kenal Bang Adit. Kalau dulu tuh awalnya saya suka cuman iseng-iseng di makro kan, iseng-iseng doang. Habis itu kebanyakan pakai untuk traveling. Kalau lagi jalan-jalan, tiap tahun kan ada libur lebaran, pakai buat jalan-jalan doang. Nah, sejak tahun kemarin kan kenal Bang Adit, jadi dari dulu demen landscape, cuman nggak ada gurunya. Nah, ini kan sekarang ada gurunya. Gitu. Jadi langsung aja, Riz, gue pengen tahu invest yang udah lu punya di dalam dunia fotografi ini, lu lebih concern ke Nikon berarti nih? Iya, sekarang ke Nikon semua. Nikon semua ya. Jadi satu nih, yang udah gue lihat di sini, ini kameranya dia nih ya, Nikon Z6. Nah, lu setahu gua, lu pakai Nikon itu Z7 awal. Nah, kenapa lu tiba-tiba pengen punya Z6 juga? Karena kalau dua kamera enak, satu bisa tele, satu lagi bisa wide gitu. Jadi intinya malas ganti-ganti lensa lah ya. Jadi buat lebih mempersingkat. Jadi di sini dia ada punya dua gear, satu Z7, satu Z6. Dan ini twin, kembar. Oke, jadi ini berapa kemarin harganya? Kalau yang Z7 41. Z7 ini 41 juta. Z6? 23 juta. 23 juta. Body only itu. Body only ya. Dan ini udah, kalau kita lihat udah ada L bracket ya. Ini kalau lu ngelihat kamera udah ada L bracket, itu bisa dikategorikan dia sebagai landscaper. Karena kepake. Nah, ini L bracket pakai small rig. Harganya berapa? 1,2 apa 1,3 satunya? Satunya tuh ya. 2 berarti dikali 2. Oke, ini dari segi kamera 2 ya. Dan kita cek lagi nih perabotan dia. Ini ada lensa gede banget. Ini buat penggemar foto portrait pasti sangat tertarik dengan lensa ini. Ya, dengan diameter dia yang besar dan lens thread-nya yang unik gitu ya. Gede banget. Ini range-nya 105 mm dengan aperture
f1.4. Ya, bisa dibayangin bokehnya kayak apa. Lu dulu beli ini berapa duit, Riz? 28 yang ini. 28 juta. Kenapa lu beli ini? Karena ininya loh. Saya suka ininya Bang Adit. Nah, ininya, diameter ininya loh. Oke, jadi lu Saya beli tertarik sama ininya. Karena kelihatannya tuh bagus sekali. unik ya, beda Unik sama gitu lensa yang ya, lain. karena satu diameter ini semuanya kaca semua. Jadi intinya lu beli karena tertarik itu? Iya, itu doang Bukan sih karena sebenarnya. fungsi? Bukan, karena nggak gitu dipakai ini lensa sebenarnya. Jarang dipakai ya? Jarang dipakai. Sangat Hampir nggak jarang. pernah. Selama gue kenal dia aja, gue nggak pernah ngeliat dia pakai ini soalnya. Ini satu. Ini kita masih dari bicara seri-seri AFS ya. Jadi kalau lensa AFS ke body Z series ya, Z7, Z6, Z5, bahkan Z50 itu harus menggunakan adapter FTZ ya. Gue nggak usah ngejelasin FTZ itu apa, udah pasti pada tahu lah ya. Dan yang berikutnya ini ada lensa lagi. Ini sebenarnya nggak terlalu besar lensanya, dan lensa ini pada masanya termasuk gue sendiri dulu sering pakai untuk foto-foto produk, foto detailing produk kayak foto perhiasan, foto makanan, dan foto serangga juga. Ini adalah lensa 60 mili f2.8 makro. Tuh. Nah dulu lo tuh zaman beli ini berapa duit sih? Ini sekitar 8,8. 8,8 juta ya. Ini juga jarang dipakai nih. Betul. Sekarang udah nggak pernah dipakai lagi. Nggak pernah dipakai malah, bukan jarang lagi ya. Iya, udah nggak pernah dipakai lagi nih. Ini mau dijual loh guys, betul nggak? Iya, Mau dijual. nanti kalau udah keluar yang Z series-nya, ini mau dijual. Dan ini like new, bener-bener no minus, mulus, bener-bener kayak baru. Ya, sampai cup lens aja tuh masih kinclong banget. Dan selama gue kenal dia juga, gue nggak pernah ngeliat dia pakai ini. Jadi emang ini lensa nggak pernah dipakai. Next Riz, ini ada lagi. Ini adalah 105 mili juga, cuman bedanya dengan yang tadi, ini lensnya makro. Ya, jadi untuk lensa-lensa makro itu memang jelas kita untuk memfoto detailing ya, lebih jarak dekat dan mengekspos sesuatu yang kecil menjadi besar. Dan gue sendiri dulu sering pakai lensa ini untuk foto-foto serangga juga, cuman di nature, di outdoor gitu. Nah, ini, lu kenapa beli ini? Karena waktu sebelum kenal Bang Adit kan zamannya waktu itu ada motret di rumah terus kan. Oh, PSBB Iya, awal-awal. PSBB awal. Jadi waktu itu saya beli buat foto cupang. Oh, buat ikan cupang. Buat foto ikan cupang gitu. Berarti ini lensa umurnya baru setahun? di Kurang sini? lebih setahun. Kurang lebih setahun. Dan ini pun masih mulus banget. Masih, gimana ya, kalau ibarat cat itu kayak powder coating itu masih berasa banget itu. Kalau yang udah lama kan biasanya udah mulai agak licin-licin ya. Ini pun mau dijual juga ya rencananya. Iya, Jadi dua ini. Iya. 105 sama 60, dua-duanya makro. Dia rencana mau di Lego, mau dijual. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, bisa DM dia aja di Instagram ya. Ini tadi harganya berapa ya? 12,5 itu. 12,5. Oke. Nanti kita total kalkulasi ya, totalnya berapa dia udah invest. Next. Ini ada lensa, ini lensanya third party, cuman ini lensa yang ibaratnya nggak ada di brand ini gitu. Di brand Nikon, lensa ini nggak ada. Bukan nggak ada, jenisnya ada. Jadi ukuran range-nya itu nggak ada di Nikon. Tuh. Ini adalah lensa 15 mili shift lens. Jadi lensa yang biasa digunakan buat perspective correction. Lu pakai ini buat foto apa? Cityscape. Waktu itu Cityscape, kan ya. zamannya ada sering foto cityscape kan. Jadi Kita awal-awal kemarin ya. iya, beli lensa ini Cityscape. untuk cityscape. Dan yang kemarin beli berapa? 20 itu. 20 juta ya. Lumayan guys harganya nih. Tapi ini memang cukup worth it ya lensa Laowa ini, 15 mili ini. Karena dibandingin lensa shift yang lain, merek Nikon, Canon, harganya jauh lebih murah. Betul kan? Iya, ini setengahnya masih di bawahnya. Iya, makanya cukup worth it lah. Dan paling lebar masalahnya kan? Iya, ini Paling lebar range, 15 mili. Oke, kita next. Tadi kita masuk ke lensa seri AFS semua. Sekarang lensa third party, cuman emang buat Z mount. Ini ada lensa lagi. Ini Laowa 10 mili, 10-18. Akan ada pertanyaan nih, kenapa lu punya range lensa yang agak numpuk-numpuk nih? karena ini saya cari di range 10 milinya. Wah. Jadi kalau misalnya foto Milky Way bisa hampir 180 derajat kurang lebih. Lebar banget ya? Nggak usah di
nggak usah dijahit lagi. Nggak usah di stitch. Nggak usah di stitch, udah hampir dapet Semua. seluruh Milky Way-nya. Dengan note ya, ini 10 mili di full frame, bukan APS-C. Ini memang 10 mili di full frame itu sangat-sangat lebar. 12 mili aja udah lebar banget gitu. Apalagi 10. Cuman masalah ini belum ada sih lensa prime-nya ya, 10 mili. Iya, sayangnya belum ada. Baru adanya 10-18. Mungkin kalau ada yang prime, hasil quality pasti akan jauh lebih sharp. Pasti jauh lebih tajam gitu. Kemarin beli harga berapa? Kalau yang 10-18 itu 13,5 juta. kurang lebih. Oke. Ya guys, ini udah dapat satu Avanza nih, baru segini nih ya. Next, nih ada lagi. Nah ini lensa 12 mili. Lawa juga. Nah lu di antara dua ini, lebih sering mana moto Milky Way menggunakan 10-18 atau 12 mili? 12, karena hasilnya 12 jauh lebih tajam. Dan hasilnya luar biasa untuk lensa third party ya, untuk harga segininya. Karena range-nya juga 12 mili, luar biasa tajamnya. Dan satu lagi karena dia lensanya agak lebih fast ya. Iya, aperture-nya 2.8. Karena 2.8. Karena ini nih 4.5 nih. Yang 10-18 dia aperture-nya paling besar itu di 4.5. Jadi emang gue sendiri sih lebih mensuggestkan kalau untuk foto Milky Way sebenarnya emang lebih prefer pakainya 12 mili f2.8. Cuman someday kalau misalnya kita ada spot yang agak sempit, ada yang kurang lebar, kita butuh lensa yang lebih lebar ya. 10-18 ini cukup membantu, sangat berguna gitu loh. Next. Ini kemarin harga berapa, Des? Kalau yang ini 15. 15-an ya, 15 juta. Lumayan. Nah ini kita sekarang masuk ke kategori lensa Z mount ya. Ini sebenarnya lensa umum, lensa para ya lensa anti mainstream lah. Lensa mainstream lah. Ya. Mainstream banget, lensa 50, wajib. 50 f1.8. Tapi ini untuk Z mount series ya, untuk mounting Z ya. Dan ini pasti lu pakai buat mountain bini. Iya, kalau ini buat fotoin bini atau kalau lagi jalan-jalan buat ngejar bokeh pakai yang ini. Kayak ini. Iya, betul. Oke, ada lagi. Nih. Ini 3518 Iya. mounting Z. Ini untuk full frame kan? Iya, ini untuk full frame buat fotoin bini juga. Buat fotoin bini. Kalau lagi jalan-jalan. Kalau gue biasanya lensa 35 gue pakai buat video. Ya, bokeh 35 biasanya buat video itu sangat ideal banget itu apalagi full frame. Tapi kalau buat fotoin bini ya? Buat fotoin bini. Kalau lagi jalan-jalan fotoin bini pakai ini juga. Nah 50 mili kemarin lu beli berapa duit nih? Yang ini 8,8 tadi. 8,8 nih. Kalau yang ini 12,9 sorry. 12,9. Kalau dari segi ukuran sih kurang lebih hampir sama tuh ya. Mirip-mirip banget. Hampir nggak ada beda. Jadi berat juga kurang lebih sama lah. Kurang lebih ya. Oke, kita next. Nah ini lensa wajib landscape. Ya, Ya. 1430. 1430. Cuman ini f4. Dan ini udah terpasang holder. Ini udah settingan tempur nih berarti nih. Udah sering dipakai buat landscape-an. Untuk tempur di laut kalau yang ini karena ada Iya betul-betul. CPL-nya. Buat tempur di laut karena ya kadang kita kayak motor di sawaran sering kena ciprat. Iya. Sering kena basah dan tiba-tiba kehujanan. Nah, ini berasa kayak pasir-pasir nih. Des. Iya. Ada pasir-pasirnya. Waduh, masih bukan dibersihin. Ada seret-seret dikit nih. Nggak pernah pakai soalnya itu. Diameter Dari itu. kamera biasanya. Iya. Oke, ini 1430 memang range yang sangat ideal kita foto untuk kita pakai untuk foto landscape. Ya sangat-sangat ideal, sangat kepake. Dan ini cuma bedanya di f4. Dan ini lebih light, lebih ringan. Dan ini lu beli ini berapa duit? 20 ini. 20 juta. 19,9. 19, something lah ya, 20 lah ya. 19,99. Ya 20 lah kita sebutnya. Ya jadi untuk landscaper sih ini memang lensa wajib punya. Kita taruh di sini. Ada lagi. Ini salah satu lensa favorit gua untuk foto landscape, untuk foto Milky Way juga. Ini bagian dari lensa Trinity. Ini adalah 1424 dengan aperture f2.8. Sepengalaman lo, Des, foto. Lu kan punya dua range nih, 1430 sama 1424. Nah, Apa sih yang mesti lu bedain saat lu pakai lensa ini? Gak tahu di kondisi seperti apa lu harus pakai yang 1430, harus pakai 1424. kalau 1430 yang pasti kondisinya
yang kita membutuhkan CPL ya. Makanya saya masih pertahanin lensa ini karena masih bisa pakai CPL di lensa ini. Oh, kalau ini nggak bisa? Kalau ini masih belum bisa. Mudah-mudahan nanti dikeluarin untuk yang versi CPL-nya. Yang bisa CPL-nya. Ya, jadi kayak di seri ini sih guys, kayak seri-seri 1424-nya Nikon yang dulu ya. Karena dia trade-nya besar. Sebenarnya kan memang range 1424 f2.8 itu memang idealnya menggunakan sistem 150 filternya. Cuman di seri yang Z ini, karena trade-nya nggak terlalu besar, akhirnya si filternya ini bisa membuat sistem 100. Tapi dia mengorbankan CPL. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai CPL. Sekalipun kita mau pakai CPL, kita nggak bisa pakai filter. Iya. Ya, opsinya begitu. Kita harus disuruh memilih. Tapi so far memang antara ngaruh dan nggak ngaruh gitu loh saat kita pakai CPL gitu. Berarti kalau misalnya lu Riz pakai ini di kondisi seperti apa Riz? Kalau misalnya mau foto di cityscape atau kayak misalnya kita ke Bromo, ke gunung itu kan nggak perlu CPL kan. Yang pasti nggak berurusan sama yang namanya refleksi. Oke. Ya, dengan air-air. Oh iya betul ya. Jadi kalau misalnya kita di atas pegunungan kan foreground kita pasti lebih ke pasir, tanah. Kalau kita di laut pasti ada refleksi cahaya di air. Itu yang refleks emang butuh CPL. Iya, kayak ke Sumba kan pakai ini. Oh iya betul. Ya jadi kurang lebih itu alasan lu kenapa punya dua lensa ini. Gitu. Ini harganya mahal nih, berapa Riz? Kalau nggak salah itu 37. Oke. 36999 jadi ya 37 lah, beda 1000 lah ya. Berapa. Oke, kita taruh di sini. Ada lagi. Ini part of Trinity juga. Kurang lebih wujudnya hampir sama dengan yang tadi. Tapi ini 2470. f2.8. Nah, range ini sebenarnya range yang bisa dibilang medium. Kadang kita butuh, kadang enggak. Tapi lebih sering jarang dipakai sih saat kita moto landscape, betul? Iya, ini pakai buat jalan-jalan juga. Iya, lensa traveling sebenarnya. Ini buat traveling ini dipakainya. Cuman bedanya kalau ini kalau kita zoom dia maju ya. Iya. Nah, tapi selama lu foto hunting, sama gue kemarin-kemarin itu pernah bawa ini nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini buat jalan-jalan doang. Sama sekali nggak pernah ya? Iya. Jarang dipakai. Ini juga hampir nggak pernah dipakai karena waktu semenjak saya beli ini tiba-tiba kan COVID keluar ya, jadi belum bisa jalan-jalan lagi. Oh iya. Jadi hampir nggak pernah dipakai nih lensa. Oh iya, airport ditutup semua ya? Iya, airport tutup semua. Tapi lu pribadi lebih prefer 2470 f2.8 atau yang f4? Sebenarnya yang f4 juga cukup tajam ya. Harusnya sih memang saya juga mau nambah lagi yang f4 karena kalau untuk traveling itu enteng. Ini berat soalnya. Ini mirip-mirip kayak yang DSLR. Saya juga nggak nyangka gitu. Bener sih, ini berat banget ya. Iya. Karena yang f4-nya itu kurang lebih sama kayak yang ini nih. 1430. Physically bentuknya semua hampir mirip ya. Iya. Dan beratnya juga sama ya? Iya, kurang lebih mirip kayak yang ini. Enteng banget kalau yang f4. Ya. Jadi sama-sama 2470, cuman beda di aperture aja. Memang yang ini kelihatannya memang agak lebih profesional gitu ya. Karena dia ada indikatornya, electrical indikator, bisa nyala. F-nya 2.8, cuman ya jelas kita tahu dengan kebukaan yang besar, otomatis dia butuh optik yang besar juga. Makanya diameternya jadi gede juga. Dan akhirnya jadi berat juga. Iya. Gitu. Saya nggak nyangka seberat ini karena alasan saya pindah ke jet juga dari yang DSLR karena ngejar ringannya. Ternyata saya berat juga kalau yang ini untuk jalan-jalan. Berapa dulu beli ini? Kalau yang itu 32. Oke, 32. Ya, lumayan mahal juga guys. Ya, sama juga lensa Trinity. Kita taruh dulu. Ada satu lagi terakhir. Ini sebenarnya lensa yang wajib punya juga sih kalau untuk foto landscape. Ya, sesuai namanya Trinity 1424, 2470 dan ini adalah 70200. Jelas f2.8. Tapi sepengalaman gua pakai 70200 dibandingin yang seri AFS ya. Iya. Yang version Gen 1 maupun Gen 2 dengan yang ini sebenarnya juga nggak beda-beda jauh ya. Apanya? Beratnya atau beratnya? Apa? Beratnya ya mirip-mirip beratnya. Ya? Panjangnya juga sama ya? Panjangnya sebenarnya pendekan yang AFS, cuman kalau ditambahin FTZ jadi sama seperti ini. Ya, jadi sama kalau ditambahin FTZ panjangnya. Nah ini lu pakai nih buat moto apa?
Kayak ke Bromo, misalnya foto detail-detail gunungnya, kayak gitu-gitu. Buat lebih ke foto abstrak lah ya, zooming ya. Benar. Terus selain di gunung lu pernah pakai lensa ini? Saya lupa ya. Bromo waktu itu belum. Saya beli lensa ini baru karena waktu itu ke Sumba. Sumba itu ada satu orang yang pakai lensa ini, saya pakai yang masih Gen 2 kan? Iya, yang AFS Gen 2. Pas saya bandingin compare, tajamnya beda jauh ya. Akhirnya saya putusin, saya jual yang itu, saya beli yang ini. Berarti ini umurnya baru 2 bulanan ya? Iya, baru berapa bulan baru lah ini. Jadi kalau kalian udah pernah lihat video gue yang Zumba kemarin yang sama dia, itu dia belum punya lensa ini. Jadi begitu pulang, dia beli lensa ini. Sama yang apa ya? Bromo dulu juga masih pakai lensa yang lama ya? Iya, yang ini kepake kemarin ke Giu. Baru kemarin? Iya, baru kemarin, perdana ke Giu. Oh enggak, perdana gue yang pakai ke Bromo. Oh iya. Gue ke Bromo kemarin. Emang ini lensa tajam, parah. Tajamnya parah, luar biasa tajam. Gue juga bingung kok bisa tajamnya. Gila detailnya itu, Riz. Iya. Asli detail banget. Trinity yang 1424, 2470 sama 70200 ini luar biasa sih. Tajamnya itu luar biasa banget. Luar biasa ini. Gak bisa, yang 1424 aja dibandingin sama 1430 jauh tajamnya. Tajaman yang 1424. Sudah pasti itu. Kemarin beli berapa? 38,4 ini. 38,4. Wow. So guys, ini baru yang kita lihat di meja. Ini baru gear. Ini belum semua ya. Ini belum sama pretelan-pretelan. Kalau pretelan-pretelan kayaknya nggak usah lah ya, terlalu banyak. Karena kalau kita tahu ya, Nikon aja dia memori cardnya nih, seri Z pakainya XQD. Harga XQD itu nggak ada yang di bawah 1 juta. Di atas 1 juta semua. Ya, dia punya memori memang banyak, cuman itu nggak perlu kita bahas di sini lah. Nah, terus dari semua ini, kalau kita total, ya dengan harga ini sekian, itu in total sekitaran 300 jutaan lebih. Iya, 310-an lah. 310-an. 310 something ya. Ini belum semua. Belum semua guys. Coba bayangin. Tapi ini dari 8 tahun lalu lah kurang lebih investnya. Beli yang lama, jual yang lama, beli yang baru, jual yang lama, beli yang baru, kayak gitu-gitulah. Bener sih, memang bisa seperti itu. Oke. Tapi selain ini, Riz, saat kita foto nih, kita pasti butuh sesuatu yang lain kayak tripod, gitu kan. Nah, tripod sendiri lu pakainya apa, Riz? Tripod, saya keluarin ya. Yang pertama itu, yang paling sering saya pakai sekarang ini, Leofoto. Wah, ini sama kayak yang gue pakai seri. Iya, serinya ini LS324C. Ini tripod perang juga nih. Ya kalau kemarin kalian lihat video-video hunting, ini sering nih tripod beredar di video-video gue. Ini kemarin beli berapa, Riz? 4,3 kalau yang ini. 4,3 juta. Selain ini ada lagi tripod? Masih ada. Apa? Coba. Masih ada beberapa, bentar saya ambil ya. Oke. Ini tripod yang saya beli, saya belum pernah pakai ini. Belum pernah pakai? Iya, buat di Ocean ini. Luar biasa. Beli tapi belum pernah dipakai, guys. Dan ini Gitso. Ini nggak murah tripod. Berapa dulu beli? Kalau tripodnya doang 25. Oke, tripod doang 25 juta. Dan gue tahu nih tripod nggak ada ball head, nggak ada center column. Itu kaki doang? Iya, kaki doang. Kaki doang, 25 juta itu hanya kakinya doang, guys. Yang 3 ini doang nih. Yang tengah ini nggak dapet. Yang di tengah ini nggak dapet, dan ball headnya pun nggak dapet. Dan lu mesti invest lagi untuk ball head dan center column. Iya, benar. Ball headnya berapa? Kalau ball headnya 5,1 yang ini. Ball head 5,1, center column? Center column 4,5. 4,5. Center column doang 4,5 juta. Dapat satu tripod, guys. Dapat satu tripod ini. Masih ada lagi tripod tuh tapi? Masih. Masya Allah. Apa lagi? Ini Gitso. Tadi lihat foto. Foto Pro ini. Oke. Ini Foto Pro. Termasuk salah satu tripod legendary juga sih ini. Buat di kalangan landscape ya. Iya. Ini seri lama. Buat perang ini. Buat perang juga. Dulu beli ini berapa duit, Tris? 5,2. Ini tripodnya doang. Kalau ball headnya lain lagi. Oh iya ya. Ini ball headnya lu pakai Leofoto. Ini seri yang apa namanya G4 ya. G4 itu berarti yang friction ini ya all friction sih sebenarnya semuanya, jadi sangat smooth. Berapa beli ini dong?
Kalau yang kakinya 5,2. 5,2 tapi dia udah sama center column kan ya? Iya, itu udah sama center column-nya kalau yang ini. 5,2 ball head-nya? Ball head-nya 5 juta. 5 juta. Berarti satu set 10 juta guys. Iya. Satu set 10 juta. Ini satu set tadi berapa? Jadi saya totalin. Yang gitu satu set itu berapa puluh juta tadi ya? Oke, masih ada lagi tripod? Masih ada lagi. Apalagi coba lihat. Kalau yang ini sama, modelnya mirip-mirip itu juga. Ini Gitzo juga. Oh, ini Gitzo seri 3. Gitzo seri 3 Mountainer ya? Iya. Mountainer. Sebenarnya gue kalau tripod Gitzo tuh lebih suka yang modelnya Mountainer ini dibandingin yang Ocean. Kenapa? Karena yang Ocean nggak tahu kenapa sih. Kayak ini nggak ada seri 3-nya gitu ya? Di sini nggak dikeluarin waktu itu. Nggak dikeluarin? Yang dikeluarin cuma seri 2 doang. Makanya saya ambil seri 2. Karena kakinya agak lebih kecil dibandingin yang seri 3. Dan ini pun sama. Ball head terpisah. Iya, ball head-nya lain lagi. Doang. Dan kalau kalian lihat, ini nggak ada center column-nya. Karena hilang center column-nya. Saya lagi pesen center column-nya. Dan dia kehilangan center column-nya. Kalian tahu kan tadi harga center column-nya, jadi berapa duit itu. Dan dihilangin center column-nya di JPO ya. Iya, saya lupa di mana hilangnya. Sekitar 2,4 center column-nya. Saya lagi pesan tapi belum nyampe sampai sekarang. Ini kakinya doang berapa duit dari semuanya? Kakinya doang 9,7. 9,7. Ball head-nya? Ball head-nya 7 juta yang ini. 7 juta. Ya, sama lah di atas 10 ya. Jadi total nih lu tripod doang invest tuh sekitaran 65 juta something. Iya, kurang lebih segituan lah. Luar biasa. Dapat satu set gear. 60 juta untuk kaki doang. Mungkin kalau misalnya gua ulas lagi lebih banyak nih, pusing juga sih guys gitu. Dia pretelannya masih banyak, belum tas-tas kameranya. Ya kan? Tas kameranya juga dia banyak. Belum, ini tripod yang sering dia pakai aja nih. Bahkan ada yang belum dipakai. Yang kita pakai buat kamera aja tuh masih punya dia semua tripodnya di sini tuh. Ada 2 tuh ya. Sama ada lagi nggak di situ? Ada ya? Ada yang kecil-kecil juga ada. Yang kecil ada. Nah, dulu yang pernah lu jatuh tuh pakai tripod yang mana, Riz? Yang itu, yang dipakai yang ini nih. Oh, itu yang depan. itu. Ya, jadi dia sempat kapok dulu pakai tripod kecil dan kameranya drop dan akhirnya di body kameranya ada pecah ya. Iya, tapi udah dibenerin. Udah dibetulin. Dan itulah kenapa pentingnya tripod. Tapi nggak dendam begini juga sih, Riz. Di tripod dendamnya segini juga. Karena waktu itu kan pakai tripod yang kecil jatuh, jadi waduh agak shock juga kan. Karena kita kan beli gear cukup mahal ya, bukan cuman kameranya yang jatuh, tapi lensanya juga berpengaruh gitu. Jadi makanya saya beli tripod yang ukurannya agak besar buat dipakai, jadi lebih aman juga. Ya jadi ini guys, sebanyak ini gear yang dia punya. Oke, jadi sebenarnya masih ada lagi nih yang ini adalah filter sebenarnya gitu ya. Dan isi tas ini isinya ada 9 filter, slot filter. Dan harga satu filter itu sekitaran 2 jutaan something. Kalau kita buletin aja lah 2 juta kali 9 udah berapa. Dan ini masih ada lagi di sini. Masih ada lagi yang saya belum taruh di sini. Yang ada di sini itu yang saya sering pakai. Yang sering pakai. Ya, yang sering dia pakai kayaknya ukurannya sama kayak gue semua. Iya, karena kan rekomendasi dari brand ambassador filternya sendiri. Dan ini benar-benar saingan sama brand ambassadornya, Pak. Sama semua filternya. Dan ada satu lagi nih. Mungkin kalau kalian lihat ini agak sedikit bingung kenapa harus ada sebanyak ini holder. Ya, ini ada holder segitu banyak. Sebenarnya gue juga sama sih di rumah segini banyak holder gitu loh. Cuman lu coba jelasin, Riz. Karena setiap holder itu fungsinya untuk lensa yang berbeda. Ada yang lensa untuk 12 mili, holdernya sendiri khusus. Ada juga yang 10-18 khusus. Ada juga yang 14-24 itu holdernya khusus juga. Betul. Nah, ada satu yang universal lah, di 82 mili. Betul. Jadi sebenarnya gitu. Sebenarnya holdernya itu sebenarnya sih nggak perlu harus banyak. Yang kita harus perlu banyak itu adalah adapternya. Jadi kalau adapternya ini yang harus beda-beda karena si adapternya ini menyesuaikan bentuk lensa kayak 12 mili, kayak 10-18 mili, kayak 14-24 tadi gitu kan. Yang membedakan tuh ininya. Tapi kalau holdernya kurang lebih sama. Tapi saat kita beli nggak bisa beli ininya doang. Jadi harus satu set. Dan itulah alasannya kenapa jadinya banyak ini holder di sini. Tapi nggak apa-apa sih buat backup ya. Kalau satu rusak, masih ada lagi yang lain. Tapi yang ini ada satu yang agak beda ya, nih si switch ini. Emang ini
teknologi yang bisa dibilang cukup unik. Jadi kita bisa menggunakan dua JND yang berbeda. Cuman gue di sini nggak mau ngejelasin soal filter-filteran lah ya. Gue cuma mau nge-review dia hari ini. Review saya lagi ya. Ya, jadi buat teman-teman semua yang penasaran sama hasil karyanya Novaris gitu loh. Kayak apa sih foto-fotonya dengan gear sebanyak ini gitu. Cek Instagramnya ya. Apa Instagram Novaris? Instagramnya di Novaris Sagita, digabung semuanya. Novaris Sagita, ya ingat. Ini cowok bukan cewek. Iya. Karena pertama gue baca nama dia juga di Instagram, gue kira cewek. Novaris Saya Sagita. suka dipanggil Mbak juga soalnya. Oke guys, jadi gue rasa sekian dulu konten Jumawa kita hari ini ya. Dan sebenarnya di sini bukannya kita mau pamer atau apa, cuman kita memang mau ngasih tahu kalau misalnya range itu bukan berarti kita punya range yang numpuk kelebihan duit, enggak, tapi memang ada beberapa fungsinya yang sangat berguna. Contoh kayak misalnya 1424 dengan 1430 itu range yang numpuk bisa dibilang. Cuma dari segi fungsi kadang itu berbeda gitu loh. Kenapa berbeda? Karena kalau kita lebih bicara budget, mungkin kita akan bertahan di 1430 aja udah cukup. Tapi kalau kita bicara lebih detailing, lebih ke quality image, lebih ke segala hal gitu ya, dari image quality, jelas 1424 itu jauh lebih sharp, lebih tajam gitu kan. Tuh, jelas kayak lensa prime, kita bicara 2470. Kenapa punya 2470 tapi punya 50 mili juga, punya 35 mili juga? Karena lensa prime dengan lensa zoom, quality image-nya jelas beda. Ketajamannya pun beda gitu kan. Selama lu foto bini lu gimana? Yang berasa, Riz? Tajam. Kalau yang 50 f1.8 tajam dan keunggulannya itu enteng juga. Enteng, Jadi kadang-kadang saya suka bawa 50 f1.8 sama 35 doang. Jadi dua lensa, satu kamera. Jadi lebih ke masalah lightweight gitu kan? Iya, beratnya juga beda. Beratnya beda. Jadi lu bawa dua lensa ini dibandingin bawa satu lensa ini, Masih beratan satu lensa masih itu. beratan satu lensa ini dibandingin dua gitu loh. Jadi ya bener, dia prefer bawa 35 dan 50. Kejar bokeh. Nah, kalau untuk foto bini-bininya nanti bisa cek di Instagram juga ada. Ya, oke, jadi sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye. Thank you, Aris.